Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Kaliza, saya dari kelas reguler C 2023 dengan NIM 32331211064, Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan bahas dua reaction video tentang tragedi Trisakti 1998. Nah, peristiwa ini bukan hanya penting banget, tapi juga mengubah arah sejarah Indonesia dan juga meninggalkan luka yang belum sembuh hingga sampai sekarang. Nah, banyak orang bilang bahwa ini titik awal dari reformasi, yaitu titik kemenangan mahasiswa. Tapi benarkah perjuangan mahasiswa benar-benar mendapat keadilan? Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di aparat, situasinya pun menjadi semakin kacau. Aksi saling serang pun terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan. Sebagaimana dalam laman tirto.id edisi 12 Mei 2020 yang ditulis oleh Ahmad Muawal Hasan dengan tajuk Tragedi Trisakti dan Keadilan Tak Kunjung Tiba, di tengah bubarnya para mahasiswa pada pukul 18.40, pasukan bermotor dari para aparat keamanan berdatangan ke arah gerbang Trisakti. Aksi ala koboi itu dilakukan dengan melepaskan tembakan ke depan gerbang Trisakti. Sedangkan aparat yang berada di atas jembatan layang menembak para mahasiswa yang berlarian menuju kampus. Ketegangan yang terjadi ini masih berlangsung hingga malam hari. Dari tadi sudah kita lihat video reaction pertama dari channel YouTube Mata Hati Pemuda yang menampilkan tragedi Trisakti 1998 sebagai awal pemerintahan Soeharto dan simbol perjuangan mahasiswa. Tapi saya membantah narasi itu, karena faktanya ini bukan cuma soal penurunan pemerintahan Soeharto, tapi juga pelanggaran HAM berat yang belum selesai hingga kini. Dalam Komnas HAM tahun 2023 menjelaskan bahwa aparat waktu itu memakai peluru tajam untuk membubarkan aksi mahasiswa. 4 mahasiswa gugur di tempat, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, serta Hendriawansi. Mereka bukan korban chaos politik, tapi korban kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Jadi, kalau dari video reaction pertama tadi, seolah-olah menggambarkan bahwa perjuangan mereka telah selesai dengan turunnya Soeharto, faktanya sebaliknya. Keadilan mereka belum ditegakkan sampai hari. Jadi teman-teman, kalau dari konteks sejarah, tragedi ini muncul di tengah krisis besar pada tahun 1998. Ekonomi hancur, rakyat menderita, serta mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Tuntutan mereka sangat sederhana, yaitu menghapuskan KKN. Apa itu KKN? KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut keadilan, serta memulihkan demokrasi. Keberanian itu dibayar mahal dengan nyawa. Nah, 4 mahasiswa Trisakti menjadi simbol dari perjuangan moral generasi muda. Bukti bahwa perubahan besar lahir dari pengorbanan. Sekarang kita lanjut ke video reaction yang kedua dari channel YouTube Berita 1 yang menunjukkan sisi lain dari tragedi, yaitu menunjukkan kisah keluarga korban yang terus mencari keadilan. Keempat orang tua ini istilahnya semakin lama semakin tua, semakin lelah, cepat capek. Jadi istilahnya kami juga kalau ada yang ngundang kemana kami tolak karena ya nyatanya sampai 16 tahun tuh nggak ada yang bisa buka kasus ini. Jadi kembali lagi memang pemerintah tidak ada niat untuk mengungkap kasus ini. Karena kalau diungkap tentunya semua terkait. Jadi teman-teman, setelah kita lihat reaction video dari channel YouTube Berita 1, nah jujur ini membuat kita terharu. Kita bisa melihat bagaimana orang tua korban tetap tegar meskipun keadilan belum ditegakkan.
Bayangin, setelah lebih dari 20 tahun, kasus ini masih bolak-balik antara HAM dan juga kejaksaan tanpa kejelasan. Ini nunjukin hal penting bahwa reformasi memang mengubah banyak hal, tapi belum menyentuh akar keadilan yang sebenarnya. Jadi teman-teman, tragedi Trisakti itu bukan cuma kisah masa lalu, tapi titik balik dari kesadaran bangsa tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Tapi sayangnya, kekerasan ini terus berulang kayak tragedi Semanggi 1 dan 2. Mahasiswa waktu itu bukan cuma sekedar penggerak politik, tapi sebagai suara moral rakyat. Nah, kita sebagai generasi sekarang harus belajar bahwa kebebasan dan keadilan itu lahir dari perjuangan, bukan dari penguasa. 4 mahasiswa gugur di Trisakti. Reformasi membawa perubahan, tetapi nilai keadilan belum ditegakkan hingga sekarang. Dari tragedi ini, saya belajar bahwa perjuangan mahasiswa bukan hanya soal menggulingkan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan nilai kemanusiaan dan kebenaran. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa reformasi belum sepenuhnya tuntas. Masih ada luka dan misteri yang belum terkuak hingga sekarang. Nah, kita sebagai generasi muda harus terus memperjuangkan semangat reformasi dan terus menuntut keadilan dan nilai kebenaran. Nah, sudah terasa sudah di akhir video reaksi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, semua kita bisa terus belajar dari sejarah dan terus menuntut nilai kemanusiaan dan menegakkan kemanusiaan serta kebenaran. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling, ditinggal bea